Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam. Kali ini adalah edisi yang ke-30. Judul yang kita angkat adalah berhubungan dengan Allah lewat mursyid itu sifatnya langsung. Karena beserta dengan mursyid itu kita terangkan adanya gelombang yang tersalur, tersambungkan, yaitu menyamakan frekuensi dan gelombang. Nah, Allah sendiri ada di baliknya nur, dan nur ada di baliknya wujud manusia, rasul atau mursyid, di akhir zaman disebutnya begitu. Nah, sama seperti hubungan komunikasi memakai teknologi handphone, yang kita pegang handphonenya, kita ngomong sama handphonenya, tapi tujuan kita bukan komunikasi dengan handphone, tapi dengan yang di ujung seberang untuk kita komunikasi. Nah, karena di balik handphone itu ada teknik penyambungan gelombang kita dengan gelombang yang tujuan, karena kita tahu ada alamat gelombang, yaitu ada di baliknya nomor handphone, nomor telepon, maka kita bisa menghubungi orang yang ada di ujung seberang itu bisa lewat nomor teleponnya, nomor handphonenya. Sedangkan hubungan kita dengan dia, walaupun ada di jarak yang melebihi batas kemampuan manual komunikasi, tetapi karena kita memakai prinsip gelombang, jika frekuensi dan gelombangnya ketemu, maka vibrasi dan resonansinya juga akan tersalur langsung. Karena hubungan ini sudah hubungan metafisika. Sedangkan handphone adalah teknologi fisika. Teknologi fisika, tetapi dimensi metafisik, dimensi yang tidak terjangkau oleh jangkauan panca indera, itu bisa terhubung. Nah, apalagi dengan Allah Ta'ala, tidak mungkin kita berhubungan dengan Allah yang jarak dimensionalnya itu ada 7 lapis langit vertikal dimensional. Nggak lagi metafisik yang horizontal, tapi metafisik yang vertikal. Maka tidak mungkin kita berhubungan dengan Allah tanpa memakai rukun syarat teknologi. Apapun metodologi, itu ada 2 prinsip utama, yaitu ada rukun syaratnya dan kemudian ada teknologinya. Jika tidak memenuhi rukun syarat, nggak akan mungkin. Dan juga walaupun rukun syaratnya terpenuhi, tapi teknologinya nggak menguasai, itu juga nggak mungkin. Maka, betul di dalam Al-Maidah 35, kita diperintahkan untuk mencari wasilah, yaitu mencari tari hubungan channel atau saluran gelombang, yang itu bisa menghubungkan kita dengan gelombangnya Allah lewat gelombang. Jadi nggak mungkin berhubungan dengan Allah itu seperti halnya kita berhubungan dengan makhluk yang zahir. Nah, dia menyebutkan dirinya adalah Malik Yaumiddin, yaitu raja di akhirat atau di lapis tertinggi akhirat yang maha rahasia. Maka yang sampai ke sini adalah gelombangnya. Nah, kita ulang-ulang lagi sebagaimana uraian sebelumnya. Allah itu tidak ada wujudnya, tapi dia mewujud karena sifatnya wujud. Dia menjadi zahir adalah ketika dia menghampiri alamnya manusia, alam dunia, melalui nurnya, dan nurnya menzahir menjadi wadah bentuk orang yang membawa, seorang manusia.
Maka wujudnya Allah adalah orang atau seorang atau manusia. Tapi manusia itu bukan Allah, juga bukan Rasulullah, tapi Allah dan Rasulullah ada di baliknya orang itu. Sama seperti air dan gelas, air itu ditaruh gelas bentuknya akan menyerupai gelas. Tapi air dan gelas itu dua unsur berbeda. Yang kita minum tetap gelasnya, walaupun yang kita minum tetap airnya, walaupun yang kita pegang adalah gelasnya terlebih dahulu, karena air itu ada di baliknya gelas. Demikian juga dengan Allah Ta'ala. Untuk berhubungan dengan Allah, kita mesti mencari dulu gelombangnya atau wasilahnya. Dan wasilah itu ada yang membawa atau disebut membawa wasilah. Maka temukan dulu orang itu. Yang dengan itu kita bisa menghubungi Allah Ta'ala lewat gelombang yang sama, frekuensi yang sama. Nah, karena yang sampai pada Allah adalah Rasulullah sendiri atau nurnya, dan nurnya ini telah ada yang membawa, maka frekuensi dan gelombang manusia itu akan sama dengan frekuensi dan gelombang Rasulullah dan akan sama juga dengan frekuensi dan gelombang Allah Ta'ala. Itu nyambung ibarat sinar matahari dari ujung yang berhampiran dengan matahari sampai dengan sinar matahari yang sampai kepada kita, itu namanya juga sinar matahari. Tetapi dari yang di sini sampai yang di ujung yang berhampiran dengan sinar matahari itu dimensinya saja yang berbeda-beda atau potensinya berbeda-beda. Tetapi muatannya adalah sinar matahari yang sama, yang tersalur, yang sampai ke sini pun yang berasal dari sana juga. Kalau nggak kenal sinar matahari, nggak mungkin bisa sampai kepada matahari. Kalau nggak beserta dengan nur Allah, juga nggak mungkin bisa sampai kepada Allah gitu. Nah, nurnya Allah itu adalah ada yang membawa, yaitu seorang mursyid. Di akhir zaman demikian. Itu manusia. Maka sama seperti halnya kita memakai teknologi handphone, yang kita pegang mursyid, ngomong sama mursyid, ibadahmu pun menghadirkan mursyid, sholatmu, zikirmu, doamu, ibadahmu mesti beserta dengan gelombangnya mursyid. Maka jika gelombangnya ketemu pas di saluran dan frekuensinya, maka otomatis gelombangmu nyambung dengan gelombang Rasulullah, dan Rasulullah pun gelombangnya nyambung dengan Allah Ta'ala. Hubungan itu langsung, walaupun ada rangkaian kait-mengait, itu kita nggak perlu tahu, tapi secara prinsip teknologi hubunganmu sampai. Nah, sama seperti kita memakai HP, asal memenuhi rukun syarat dan aplikasi teknologinya, maka hubunganmu dengan orang yang berjarak 5 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, itu nyambung, walaupun kita nggak tahu ini dipancarkan bagaimana, lewat gelombang bagaimana, satelitnya bagaimana, dan sebagainya, receivernya bagaimana, tetapi hubunganmu nyambung pada saat yang sama, detik yang sama. Demikian juga kalau kita mau nonton tinju di Las Vegas, diterangkan eksklusif Indosiar jam 10. Maka kalau kita mau lihat siaran langsung, tinggal tongkrongin Indosiar jam 10. Tanggal sekian. Maka saat kita setel TV kita di stasiun channel Indosiar jam 10, maka akan muncul siaran langsung, bukan siaran tunda. Nah, ada prinsip yang teknis sambung menyambung, kita nggak perlu tahu. Nah, palapa sorot relay ke sana, sana pun sorot ke acara yang di Las Vegas, kemudian dipancarkan ulang, dikembalikan lagi ke palapa, kemudian palapa disorot lagi ke eksklusif Indosiar, stasiun Indosiar, kemudian disiarkan. Nah, hubungannya langsung, makanya siaran langsung, bukan siaran tunda, karena itu memakai prinsip teknologi gelombang. Nah, demikian juga dengan Allah Ta'ala, memakai teknologi wasilah, teknologi gelombang, itu hubungannya langsung, walaupun yang kau pegang itu HP-nya, ngomong sama HP-nya,
tapi engkau tidak benar-benar ngomong sama HP itu, tetapi tujuanmu adalah kepada yang di ujung seberang. Menghubungi Allah pun demikian, lewat mursyid, hadirkan mursyid, menghadap mursyid. Tapi karena Allah ada di baliknya mursyid, maka gelombang mursyid menyambungkan, menyalurkan dengan Rasulullah, Rasulullah menyalurkan dengan Allah Ta'ala, maka hubunganmu langsung. Tanpa mursyid itu tidak langsung. Karena mursyid itu adalah ahli waris, estafet yang mewarisi kerasulan Rasulullah Muhammad. Ibarat air ditaruh gelas, bentuknya gelas, dipindah ke mangkok, bentuknya mangkok, dipindah ke botol, bentuknya botol. Dari ujung ke ujung, walaupun bentuk wujudnya zahirnya beda-beda, tapi prinsipnya isi airnya itu sama. Maka berguru kepada waliya mursyida di zaman ini, itu sama halnya berguru dengan isi dadanya Nabi Muhammad di zaman 1500 tahun yang lalu. Itu isinya sama. Maka gelombang itu nyalur, sambung menyambung. Yang kata Imam Ghazali, bergurulah engkau yang dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, sampai kepada guru agung Rasulullah Muhammad. Dan Rasulullah Muhammad tidak tertinding dari segala rahmatullah, maka hubunganmu lewat frekuensi gurumu itu, maka sifatnya langsung terhantar kehadirat Allah Ta'ala. Jadi demikian, berhubungan dengan Allah lewat mursyid itu wajib, dan karena sifatnya langsung dan tidak lewat mursyid, dan jika tidak lewat mursyid itu hubungannya langsung dan juga tidak mungkin sampai. Kalau di Kejawen namanya guru sejati, kalau di Atman namanya Atman, kalau di Buddha namanya Buddha, kalau di Nasrani namanya Roh Kudus, kalau di zaman Nabi Muhammad namanya Rasulullah, kalau di akhir zaman namanya Nur Muhammad, atau pula disebut dengan Al-Mursyid. Itu bukan manusia, itu ibarat cahayanya Allah sendiri. Maka nggak mungkin kita mau mengenal matahari tanpa lewat sinarnya. Karena yang sampai pada matahari adalah sinarnya sendiri. Demikian juga kita mau berhubungan dengan Allah Ta'ala mesti lewat gelombangnya itu, lewat nurnya itu. Yang nurnya itu ada di balik seorang wali yang mursyida atau bah 128. Demikian, salam taklim ma'rifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Bagi yang niat serius ingin belajar, hubungi admin, bantu share agar banyak orang-orang tercerahkan. Ilahi anta maksudi waridho kaman lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.